Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan seorang pria dengan wajah yang gelap sedang berbicara dengan seseorang tepat di sampingnya, Misty Mountain. Di sana ada bis kuat, yaitu Demonic Tree yang sudah memiliki kecerdasan. Selain dari Demon Tree, yang lainnya hanyalah bis lemah. Selama kau bisa menangkap bis di Misty Mountain dan menyerahkannya kepada kami untuk diteliti, kamu akan mendapatkan genetik data yang kau mau. Santai, selama kau tidak memprovokasi Demonic Tree, semuanya akan baik-baik saja. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah kota yang nampak keadaan di kota itu sangatlah genting karena diperlihatkan kendaraan militer lalu lalang dan berkata sejumlah besar bis mendekati perbatasan kota. Semuanya cepat bersiap, aktifkan semua senjata pertahanan, keluarkan semua kendaraan perang, beralih ke situasi gawat darurat level 1, cepat evakuasi seluruh warga kota. Dan diperlihatkan di distrik militer selatan ada 2 kendaraan berat milik militer yang sedang melaju. Dan di distrik militer utara nampaknya pasukan militer kini sudah bersiap-siap membawa mobil peluncur rudal. Dan di distrik timur diperlihatkan banyak sekali kendaraan militer yang sudah bersiap siaga di sana. Dan di distrik barat juga mengalami keadaan yang serupa, diperlihatkan militer kini sudah bersiaga. Dan tepat di dinding kota diperlihatkanlah meriam-meriam yang ada di sana kini sudah diaktifkan dan bersiap untuk menembak. Dan para prajurit di sana kini sudah menyiapkan semua senjatanya dan bersiap untuk melakukan perang. Dan sepertinya semua pergerakan militer itu dikomandoi oleh salah seorang pasukan ekstraordinari yang berambut gondrong yang berbicara sebelumnya di dalam sebuah ruangan. Dan diketahui nama orang ini adalah Ni Yuan. Dia adalah Extraordinary Second Order. Dan lanjut diperlihatkan si Yuan yang bergumam, orang-orang dari negeri Sakura itu sungguh bermulut besar. Mereka membual tentang seberapa hebat kemampuan bersembunyi mereka, tapi pada akhirnya mereka tetap membuat keributan sebesar ini. Tapi ini juga berarti mereka semua telah berhasil menjalankan misinya. Selama kita bisa meneliti alasan dibalik kuatnya bis dari Misty Mountain, semua pengorbanan ini tidak akan menjadi sia-sia. Dan kini diperlihatkanlah para pasukan mutan bis dari Siu sudah muncul di permukaan, yang sontak hal itu membuat si Nie Yuan ini menjadi sangat terkejut melihat monster yang ada di hadapannya. Dan sang pemimpin dari penyerangan itu diketahui adalah Bison. Melihat hal itu, prajurit yang ada di sana pun menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Apa itu?" Namun beralih ke sisi Bison yang berkata, "Serahkan anak-anak yang kalian culik. Jika tidak, aku akan membantai semua orang yang ada di kota ini." Melihat hal itu, di sini Yuan pun bergumam, "Tidak mungkin, bagaimana bisa mutasi bis ini? Mereka berevolusi menjadi seperti manusia. Seperti eksotik bis yang kami tangkap itu cukup penting bagi mereka. Tapi aku sama sekali tidak tahu apa yang kau bicarakan." Mendengarkan hal itu, di sini Bison pun meraung sekencang-kencang sembari berkata bacot. Dan tiba-tiba saja dia melayangkan serangan tepat menuju ke arah Yuan, yang sontak hal itu pun membuat Yuan menjadi sangat terkejut. Tapi untungnya diperlihatkan di sini Nie Yuan masih mampu menahan serangan itu meskipun dia sangatlah kesusahan. Dan kini diperlihatkan tubuhnya terseret ke belakang diakibatkan menerima dampak serangan yang dilancarkan oleh Bison. Dan lanjut diperlihatkan dia yang sudah mengeluarkan pedang lasernya untuk bersiap melakukan pertarungan. Dan beralih ke sisi tentara diperlihatkan seorang di sana berkata, "Ketua terdesak oleh bis mutasi itu." Tapi dia adalah seorang expert di level Extraordinary Second Order. Dan lanjut beralih ke sisi Yuan yang melihat lengannya sembari berkata, "Hanya dengan satu serangan tanganku sudah terluka. Sialan. Kita tidak bisa terlibat pertempuran dengan mereka, jika tidak kota ini akan hancur di tangan mereka semua." Dan lanjut diperlihatkan Ye Yuan yang berkata, "Karena kau memiliki kecerdasan, apa kita bisa membicarakan semua ini terlebih dahulu?" Namun di sini Bison pun menjawab, "Tidak perlu repot-repot. Serahkan saja Great Serpent dan Wolf kepada kami, dan kami akan langsung mundur dari sini." Mendengarkan hal itu, Yuan pun menatap tajam Great Serpent, Wolf,
Sepertinya orang-orang dari negeri Sakura itu menculik sesuatu yang sangat berharga bagi para bis ini dan beralih ke sisi bison yang mengacungkan kapaknya sembari berkata, "Jika tidak, kami akan menghancurkan kota kalian dan mencarinya sendiri." Dan lanjut diperlihatkan Yuan yang berkata, "Itu mustahil, dan jangan lupa kita sudah melakukan kesepakatan gencatan senjata." Namun tiba-tiba salah seorang tentara di sana melepaskan sebuah timah panas. Tapi untungnya di sini Bison mampu menghindari serangan itu. Tetapi di saat Bison melirik ke arah belakang, diperlihatkanlah White Wolf yang mengalami pendarahan yang cukup parah di bagian pundaknya diakibatkan oleh serangan sebelumnya. Dan nampaknya tembakan itu dilepaskan oleh salah seorang sniper yang berada di atas gedung. Sembari itu dia berkata, "Peluru spesial level extraordinary dibuat secara khusus untuk berurusan dengan bis di level extraordinary. Apalagi yang di bawah level 9, mereka akan mati seketika. Biarkan aku tambahkan sedikit api dalam pertunjukan kali ini. Inilah akibat dari berani mempermainkanku." Dan ternyata orang yang melepaskan tembakan itu adalah seseorang yang menculik Serpent dan juga Wolf. Dan lanjut dia berkata, "Gelombang invasi mutasi bis kali ini kuserahkan kepada kalian Federasi." Dan lanjut diperlihatkan Yuan yang berteriak kepada bawahannya, "Siapa yang menyuruh kalian untuk menembak?" Namun di sini para tentara itu berkata, bukan kami. Tetapi nampaknya semua hal itu sudah terlambat untuk disesali, karena kini diperlihatkanlah Bison yang mengamuk sejadi-jadinya sembari berkata, "Perang dimulai, bantai semuanya." Dan lalu kini Shin pun membawa kita ke sebuah penjelasan. Black Armor Corps, pasukan terkuat di kota Sunset yang sepenuhnya terdiri dari prajurit extraordinary, dengan yang terlemah di antara mereka adalah level 8. Ini adalah pasukan baru yang paling cepat terbentuk semenjak dimulainya Tide of Spiritual Energi kedua, dan terkenal sebagai generasi baru yang terkuat. Dan lalu kini Shin pun beralih kembali memperlihatkan perang yang kini sudah terjadi. Para tentara di sana menembakkan pelurunya tanpa henti ke arah para mutasi bis. Melihat hal itu, di sini Bison berteriak, "Burung Nasar bersaudara!" Dan diperlihatkanlah para burung pemakan bangkai sebelumnya melontarkan serangan api yang ia keluarkan dari dalam kibasan sayapnya. Dan nampaknya serangan itu membombardir pertahanan yang dimiliki oleh para tentara militer. Dan lanjut setelahnya diperlihatkan Bison yang memerintahkan para pasukan Falcon untuk segera menghancurkan tembok. Dan kini diperlihatkan Falcon yang terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menghantamkan tubuh mereka tepat di tembok kota. Dan nampaknya hal itu berhasil memporak-porandakan tembok pertahanan dari pasukan militer dan beralih ke salah satu pasukan extraordinary. Diperlihatkan dia nampak mencoba menyerang Falcon sembari berkata, "Mati kau dasar burung bodoh." Namun belum sempat menyentuh Falcon, tiba-tiba sebuah serangan menghantam tepat di wajahnya yang membuat monster itu terhempas jatuh ke tanah dengan cukup keras. Dan nampaknya serangan itu dilancarkan oleh White Tiger yang kini sudah bermutasi. Dan kini diperlihatkan nasib dari pasukan extraordinary itu nampaknya tidak bisa tertolong lagi, dan beralih ke sisi tentara yang terus melayangkan tembakan demi tembakan demi mempertahankan kota mereka. Namun sepertinya serangan itu tidak bisa menghentikan amukan Demon Beast yang ada di hadapan mereka semua, karena kini diperlihatkan T-Rex yang sudah berhasil memanjat tembok yang ada di sana dan menatap tajam ke arah pasukan militer yang berada di dinding tembok. Dan nampaknya di sini T-Rex tidak segan-segan membantai semua prajurit yang ada di sana. Dan beralih ke sisi si babi hutan, diperlihatkan dia menyeruduk banyak sekali pasukan extraordinary. Dan seakan tidak mau kalah, diperlihatkanlah si musang yang bergerak dengan sangat cepat. Dan dalam sekali gerakan dia mampu menumbangkan beberapa tentara yang mencoba menghadangnya. Namun tiba-tiba saja di ujung gerakannya itu diperlihatkanlah ada seseorang yang menggunakan pedang cahaya mencoba menebasnya. Namun sepertinya di sini musang masih belum kehabisan akal. Dia langsung menggunakan serangan petirnya untuk menghabisi dua orang yang mencoba menyerangnya sebelumnya. Dan beralih ke sisi Golden Monkey, diperlihatkan dia mampu menumbangkan beberapa orang prajurit dalam sekali ayunan tongkatnya. Dan lalu beralih ke sisi White Wolf, diperlihatkan mereka mulai membantai satu persatu tentara yang ada di hadapannya untuk membalaskan dendam kaumnya yang sebelumnya terbunuh. Melihat hal itu sontak membuat para pasukan extraordinary di sana
menjadi sangat ketakutan sembari berkata apa yang harus kita lakukan. Dan lalu kini diperlihatkanlah salah seorang pasukan ekstraordinari yang nampak akan menembakkan rudal ke arah para pasukan bis. Namun sepertinya serangan itu berhasil digagalkan oleh burung pemakan bangkai yang langsung melesatkan serangan meteornya tepat menuju ke arah rudal-rudal tersebut, sehingga terjadilah sebuah ledakan yang cukup besar di sana. Melihat hal itu, Neo Yuan pun nampak sangat terkejut sembari berkata, Black Armor Corps, kebanggaan kota Sunset, sang pasukan terkuat. Tapi kenapa ketika di hadapan para bis ini mereka menjadi sangat lemah? Black Armor Corps memiliki kemampuan untuk bertarung satu lawan satu dengan bis yang ada di level yang sama dengan mereka. Tapi kenapa mereka sekarang malah dipukul seperti boneka oleh para bis sialan ini? Dan nampaknya inilah akibat yang diterima oleh Neo Yuan karena dia mencoba memprovokasi pasukan dari Xiu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Bison dengan aura yang mematikan mendekat ke arahnya. Sembari itu Bison berkata, apa kau pikir kami sama seperti bis biasa? Melihat hal itu di sini Yuan pun nampak panik sembari berkata, sialan, dasar binatang sialan, mati kau monster. Namun nampaknya serangan yang dilancarkan oleh Yuan itu mampu ditahan dengan sangat mudah oleh Bison. Dan lanjut dia berkata, kau lihat aku juga berdarah, aku bisa berpikir dan aku juga memiliki emosi, kami sama sepertimu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dalam kota. Diperlihatkan ada beberapa pasukan dari Xiu yang sudah menyusup ke dalam. Dan nampaknya yang menyusup itu adalah Flash, Thorn dan juga Quanso. Dan nampaknya tujuan dari ketiga orang ini menyusup ke dalam kota adalah untuk mencari Serpent dan juga Wolf. Dan nampaknya di sini Flash sudah mengetahui di mana teman-temannya itu dibawa dan diculik. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang. Tapi sepertinya di sini Flash tidak akan membiarkan semua hal itu karena dia mulai bergerak dengan kecepatan yang tinggi sembari berkata, ketemu. Dia berada di arah barat daya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke medan pertempuran. Diperlihatkan sebuah tembok yang mengelilingi kota Sunset sebelumnya kini sudah mulai hancur. Dan nampaknya itu disebabkan oleh para bis yang mengamuk di sana. Dan beralih ke sisi orang Jepang yang menculik Serpent dan juga Wolf. Diperlihatkan salah seorang di sana yang membawa mobil sedang bergumam, para bis dari Misty Mountain ini sangat menakutkan. Kuharap kota Sunset bisa bertahan beberapa menit lagi. Namun tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang menghentikan mobil itu. Dan terjadilah sebuah ledakan yang cukup besar di sana. Dan dari balik kepulan debu diperlihatkanlah salah seorang pasukan ekstraordinari yang menjadi dalang penyerangan itu berkata, apa yang kalian lakukan? Cepat berikan bis itu kepada kami. Mendengarkan hal itu si orang Jepang pun berkata, jadi sejak awal federasi memang berniat untuk membunuh kami ya? Dan kalian juga tidak berniat untuk menyerahkan informasi tentang modifikasi genetika itu sama sekali. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi kepada kami harus membawa kembali reinkarnasi Yamato no Orochi bersama kami. Melihat hal itu di sini si rambut biru ini pun tersenyum sembari berkata, itu tergantung apa kalian bisa melakukannya atau tidak. Namun tiba-tiba saja seorang pria tua muncul dari balik bayang-bayang sembari berkata, kita lihat saja nanti. Dan beralih ke sisi si pria berambut biru berkata, Tetua Yagyu, kenapa kau ada di sini? Oh, aku mengerti. Sejak awal sepertinya kalian memang berniat merampok informasi tentang modifikasi genetik itu. Dan lanjut diperlihatkan Yagyu yang berkata, itu karena kalian tidak dapat dipercaya. Dan beralih ke sisi pasukan ekstraordinari yang berkata, kalau begitu aku tidak bisa membiarkan kalian pergi dari sini hidup-hidup. Dan nampaknya pertarungan di antara kedua kubu itu kini segera dimulai. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar di atas jembatan layang itu. Namun nampaknya orang yang mengakibatkan ledakan besar itu adalah Qianso yang kini sudah hadir di sana. Yang sontak hal itu pun membuat ketua Yagyu menjadi sangat terkejut sembari berkata orang itu. Dan nampaknya Qianso di sana tidak datang sendirian karena diperlihatkan Thorn yang sudah membunuh beberapa pasukan ekstraordinari yang mencoba menghalangi jalannya. Dan beralih ke sisi rambut biru, dia nampak sangat tercengang sembari berkata orang itu siapa dia. Tapi sesuatu yang tidak dia sadari,
diperlihatkan Flash sudah berada tepat di belakangnya, dan dalam sekali gerakan diperlihatkan Flash yang tidak memberikan ampun dan menebas kepala dari pemimpin pasukan Extraordinary. Melihat hal itu, di sini Tetua Yagyu nampaknya ingin memanfaatkan kekocahan itu dan langsung memerintahkan bahannya untuk segera membawa lari mutasi bis yang mereka namai sebagai Yamato no Orochi. Namun sepertinya di sini Thorn tidak ingin membiarkan hal itu terjadi, jadi dia langsung menyerang ke arah Tetua Yagyu. Namun sepertinya di sini Tetua Yagyu mampu menahan serangan itu sembari dia berkata, "Sialan, aku tidak akan membiarkan kalian mengacaukan rencana kami." Namun di sini Thorn pun berkata, "Kalian bukanlah lawanku." Dan lanjut diperlihatkan Kianso yang menerjang ke arah pasukan Extraordinary, dan nampaknya dia ingin memporak-porandakan semua yang ada di hadapannya. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan orang negeri Sakura yang berhasil meloloskan diri dari sana. Tapi sepertinya pelariannya itu tidak berjalan begitu mulus, karena kini diperlihatkan Flash yang tiba-tiba muncul di hadapannya, yang sontak membuat orang negeri Sakura itu menjadi sangat terkejut. Sembari itu diperlihatkan Flash yang berkata, "Kau pikir kau mau pergi kemana?" Dan beralih ke medan pertempuran di perbatasan kota. Diperlihatkanlah aligator yang mengamuk di sana dan menyeruduk tembok yang besar yang ada di hadapannya. Dan nampaknya serangan itu berhasil memporak-porandakan dinding tembok itu. Dan kini diperlihatkan aligator yang mengaung dengan sangat keras di hadapan para pasukan militer. Tapi nampaknya di sini kehadiran aligator itu memancing mobil-mobil tank yang ada di sana meluncurkan rentetan tembakan, dan kini diperlihatkan banyak sekali rudal yang menuju ke arah dari aligator. Tapi tiba-tiba saja sebuah semburan api menghadang semua laju rudal itu sehingga tidak menyentuh tubuh dari si aligator. Dan diketahui serangan itu dilancarkan oleh si T-Rex yang mampu menyemburkan api dari dalam mulutnya. Dan kini diperlihatkan para tentara sudah terbantai satu persatu dan hanya dapat berteriak dalam panasnya kobaran api. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Nye Yuan yang nampak sangat terdesak bertarung satu lawan satu melawan Bison. Dan lanjut diperlihatkan si Nye Yuan yang mencoba mengeluarkan serangan kuatnya yang ia sebut Desert Storm Slash. Namun serangan dari Yuan itu mampu ditahan oleh Bison dengan sangat mudah menggunakan skill Earth Wall-nya. Melihat hal itu, Yuan pun nampak sangat terkejut sembari berkata, "Serangan dengan menggunakan seluruh energi spiritualku ditangkis dengan begitu mudah." Dan beralih ke sisi Bison yang sudah menyiapkan serangan kapaknya sembari berkata, "Bahkan jika kau ingin menyesali keputusan bodohmu, sekarang semuanya sudah terlambat." Dan boom, diperlihatkan nampaknya serangan yang dilancarkan oleh Bison memporak-porandakan area yang berada di sekitar sana. Dan setelah kepulan debu kini mulai menghilang, diperlihatkanlah Nye Yuan yang nampak tidak sadarkan diri lagi. Melihat hal itu, salah seorang tentara di sana nampak ingin menangis sembari berkata, "Penguasa kota telah dikalahkan. Kami jelas sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi kenapa kami masih tidak bisa mengalahkan mereka?" Dan lalu beralih ke sisi Bison yang nampak menatap tajam sembari bergumam, apakah Kiangso dan yang lainnya masih belum menemukan Great Serpent dan juga Wolf. Dan lalu kini diperlihatkan orang negeri Sakura sebelumnya yang berlari sekencang-kencangnya, tapi nampaknya di sini tangannya sudah menjadi buntung. Dan sembari berlari dia pun bergumam, "Para bis sialan itu luar biasa kuat. Jika aku tidak menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan auraku, aku pasti sudah mati. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus membawa reinkarnasi Yamato no Orochi ke negeri Sakura." Tapi sepertinya pelariannya itu tidak berjalan mulus karena kini diperlihatkan Flash yang sudah menyusulnya. Melihat hal itu, si pria negeri Sakura pun berkata, "Sialan, kenapa mereka cepat sekali menemukanku?" Namun tiba-tiba saja di tengah perburuannya, Flash pun langsung berhenti. Melihat hal itu sontak membuat si pria negeri Sakura bertanya-tanya kenapa dia berhenti. Dan sepertinya Flash berhenti itu karena menyadari bahwa ada seseorang yang sudah menunggu di depan. Dan nampak yang telah menunggu mereka itu adalah Kian-Er yang kini diperlihatkan hadir dengan aura yang begitu kuat. Melihat hal itu, di sini si pria negeri Sakura pun berkata, "Dia aliansi Spirit Maiden. Apa dia di sini untuk memberikan bantuan kepada kota Sunset? Aku selamat."
Nona Kian aku adalah utusan dari negeri Sakura. Kota Sunset sedang diserang oleh gelombang mutasi bis dan ada juga bis yang sedang mengejarku. Nona Kian tolong aku. Tolong selamatkan aku. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Kian yang mengeluarkan serangannya yang tepat menghantam tubuh dari si pria negeri Sakura. Melihat hal itu, di sini si pria itu pun berkata, "Apa yang kau lakukan?" Namun kini diperlihatkan Kian yang sudah berhasil menyelamatkan Serpent, dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Flash yang berlutut di hadapannya sembari berkata, "Big Sister." Melihat hal itu sontak membuat orang negeri Sakura ini menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka semua hal itu. Dan lanjut diperlihatkanlah Kian yang berkata, "Beritahu Bull Demon untuk segera mundur. Bala bantuan dari Federasi akan segera datang." Dan lanjut diperlihatkan Kian yang menatap tajam ke arah orang negeri Sakura. "Karena kau sudah berani mengusik Misty Mountain, bersiaplah untuk mati." Dan nampaknya orang dari negeri Sakura itu dibakar hidup-hidup. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Falcon yang sudah menyampaikan pesan yang dikirimkan oleh King sebelumnya kepada Bison. Mendengarkan hal itu, di sini Bison nampak sudah mengerti sembari memerintahkan pasukannya untuk segera mundur dan beralih ke sisi Kianso. Nampaknya dia juga mendapatkan pesan yang sama, yaitu agar segera menarik pasukan dari area pertempuran. Dan sembari di perjalanan pulang diperlihatkanlah White Tiger yang berkata kepada teman-temannya, "Apa kita benar-benar akan mundur begitu saja? Kenapa kita tidak sekalian menaklukkan kotanya saja?" Namun di sini Bison berkata, "Ini adalah perintah dari Nona King kita harus menurutinya." Dan lanjut diperlihatkan Thorn yang berkata, "Syukurlah Great Serpent dan juga Wolf baik-baik saja. Jika tidak, kita benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya ini kepada Guthrie." Dan beralih ke sisi Bison yang kembali berkata, "Saudara keempat, bantu aku menghitung jumlah korban dalam penyerangan kali ini. Untuk mereka yang terluka ringan, bawa mereka ke danau spiritualmu. Dan untuk mereka yang terluka parah, bawa mereka semua ke kolam spiritual yang dibuat khusus oleh Guthrie." Mendengarkan hal itu, di sini Alligator pun menjawab, "Dimengerti." Dan lalu kini Shin pun beralih kembali ke kota Sunset. Diperlihatkan tentara bala bantuan sudah hadir di sana. Dan nampaknya mereka kali ini memiliki tampilan yang cukup berbeda karena diperlihatkan mereka mengendarai beberapa ekor panda. Dan diketahui pemimpin dari pasukan itu adalah kesatria baju besi bernama Lani, dan dia berada di level extraordinary second order. Dan sembari itu diperlihatkan Lani yang berkata, "Sepertinya kita telah terlambat. Kekuatan Misty Mountain tidak bisa lagi diabaikan." Namun tiba-tiba di sini Lani menyadari bahwa ada seseorang yang sedang memantau pergerakan mereka. Dan kini diperlihatkan Kianso yang nampak sangat terkejut karena diketahui dia tinggal di sana untuk memantau keadaan. Namun sepertinya keberadaannya itu berhasil diketahui. Dan kini diperlihatkanlah Lani yang sudah berada tepat di atas kepalanya. Dan tanpa ragu-ragu Lani di sini menyerang ke arah Kianso yang sontak kali itu pun membuat dataran yang ada di sana menjadi berguncang. Namun setelah kepulan debu menghilang, diperlihatkanlah Lani yang berkata, "Tidak ada siapapun, apa cuma perasaanku saja, tapi aku yakin tadi merasakan keberadaan aneh di sekitar sini." Dan lalu kini diperlihatkan Kianso yang berlari sekencang mungkin dan memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya sembari itu dia bergumam, "Untungnya kebanyakan pasukan kami sudah mundur dari medan perang. Jika kami terlambat mundur, aku takut seluruh pasukan kami akan musnah di tangan mereka." Dan lalu kini Shin pun membawa kita ke sebuah penjelasan. Misty Mountain bukan lagi tempat yang asing bagi Federasi saat ini. Tempat ini dikenal dengan tempat terlarang, sarang dari banyak bis kuat. Dan karena sekarang tempat terlarang yang mengerikan ini menyerang kota manusia, berita ini langsung mengguncang seluruh Federasi. Dan lanjut kini diperlihatkan di dalam ruang rapat dari Federasi, diperlihatkan salah seorang di sana berkata, "Apa kau yakin invasi mutasi bis yang menyerang kota Sunset disebabkan oleh grup utusan negeri Sakura?" Dan lanjut salah seorang di sana menjawab, "Menurut berita yang disampaikan oleh Lan, para mutasi bis itu bertanya tentang bayi bis sebelum mereka memulai perang." Mendengarkan semua hal itu, di sini orang yang bernama Marshall Ni, pemimpin dari keluarga Ni ini berkata, Ni Yuan dan yang lainnya menganggap itu adalah alasan kenapa para bis itu menyerang kota Sunset. Dan kandang yang digunakan untuk menculik bayi bis itu juga ditemukan di samping mayat dari utusan negeri Sakura. Kirimkan ke Satria Baju Besi atau Dragon Court Guard. Kita harus memberi mereka pelajaran.
Mendengarkan hal itu, di sini ketua federasi pun menatap tajam sembari berkata, pertama, batalkan semua suplai yang diberikan kepada negeri Sakura. Kedua, kirim grup utusan ke mereka untuk mengucapkan belasungkawa. Jika mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, perintahkan Dragon Court Guard untuk mengunjungi mereka. Dan lalu Kinishin pun beralih ke pinggiran utara. Diperlihatkan banyak sekali salju yang turun di pegunungan itu. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Xiu yang nampak sudah mendapatkan laporan dari burung falcon. Sembari itu Xiu berkata, utusan negeri Sakura, serahkan saja masalah itu kepada Nona Ling-er. Kita harus menjaga love profile untuk sekarang dan jangan bertindak gegabah selama aku tidak ada. Kesatria baju besi, sepertinya federasi masih menyembunyikan kartu di lengan baju mereka. Kalian harus berhati-hati dan jika terjadi sesuatu cepat beritahu kepadaku. Dan setelah kepergian dari Falcon diperlihatkanlah Xiu yang lanjut bergumam, banyak sekali hal yang terjadi selama aku pergi. Dan kini diperlihatkanlah si panda yang sudah keluar dari dalam mulut gua sembari berkata, Gatri, kau sedang bicara dengan siapa tadi? Dan kembali Xiu menjawab, Panda, jika kita terlibat konflik dengan sesama jenismu, apa menurutmu kau bisa mengendalikan mereka? Mendapatkan pertanyaan itu sontak membuat si panda menjadi cukup keheranan sembari berkata, itu agak sulit. Kerabatku cenderung mengikuti siapapun yang memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan ketika aku melarikan diri, aku mengajak saudaraku untuk ikut, tapi dia terus menolak. Dan dia mengatakan seperti ini, bukankah menyenangkan bisa menjalani kehidupan santai sambil menunggu kematian seperti ini? Kenapa juga kita harus mengadu nasib di alam liar? Sudah dulu ya, aku ngantuk, aku belum tidur semenjak datang ke sini. Setelah kepergian dari panda diperlihatkanlah Xiu yang bergumam, ras pemakan besi bukan seperti ras level rendah lainnya. Mereka menuruti siapapun yang lebih kuat dari mereka. Ini lebih seperti kehendak individu. Jika kita mengurutkan mereka berdasarkan ranking, ras pemakan besi pasti ada di antara ras teratas dari semua mutasi beast. Dengan kekuatan beruang, kecepatan kucing, dan kekuatan gigitan yang luar biasa, juga cakarnya yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian ada juga bakat ras mereka, Devouring Vitality, meningkatkan atribut elemental dan menguatkan fisik mereka. Grup kesatria baju besi itu menunggangi ras pemakan besi sebagai kendaraan mereka. Ketika mereka menjadi semakin kuat di masa depan, kita mungkin harus berhadapan dengan mereka semuanya. Haruskah aku melatih beberapa pasukan khusus juga ya? Dan lalu kini diperlihatkan Xiu yang menarik tubuh dari panda yang sedang tertidur sembari dia berkata, Hei panda, jangan tidur dulu, aku ingin kau membantuku dengan beberapa hal. Namun nampaknya di sini si panda sudah terlelap dalam tidurnya, jadi dia tidak menanggapi semua perkataan itu. Namun tiba-tiba saja di sini Xiu pun menempeleng wajahnya sembari berkata, Hei bangun, bangun. Melihat hal itu di sini panda pun terbangun sembari berkata, setelah tidur yang nyenyak aku merasa sangat segar, hahaha. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang kembali berkata, aku ingin kau pergi mencari sarang Arctic Frostbear untukku. Mendapatkan tugas itu diperlihatkan panda yang begitu bersemangat sembari berkata, makin banyak teman makin seru, hahaha. Dan lalu Kinishin pun beralih ke laut dalam. Diperlihatkan ada seekor paus bungkuk yang berada di level extraordinary first order. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan paus itu langsung ditelan bulat-bulat oleh seekor gurita yang nampak sangat besar. Dan diketahui gurita itu adalah King Octopus yang berada di level extraordinary third order. Dan nampaknya di sini Shin memberitahu kita bahwa banyak sekali monster yang sangat kuat di laut dalam. Dan setelahnya Kinishin pun beralih ke sisi Xiu. Dia nampak sedang memandangi jendela status di hadapannya sembari berkata, Blizzard dan Wood Dragon masih level 1. Karena tambang spiritual stone atribut S, kekuatan spiritualku telah mencapai 6 juta kekuatan spiritual. Sekarang aku memiliki 4 juta poin evolusi. Aku akan meningkatkan Blizzard dan Wood Dragon. Itu seharusnya akan meningkatkan kekuatan spiritualku juga. Upgrade Blizzard ke level 3.
Dan nampaknya upgrade itu menghabiskan 40.000 poin evolusi dari Siu. Dan lanjut dia pun berkata, kurasa tidak ada banyak yang berubah. Sepertinya jenis kekuatan yang mengendalikan alam tidak bisa langsung berefek ke tubuh utama. Selanjutnya Wood Dragon, aku belum pernah mengupgrade kemampuan ini sebelumnya. Itu karena aku ingin memprioritaskan kemampuan dengan potensi yang serangannya tinggi. Dan satu hal lagi, untuk meningkatkan kemampuan Wood Dragon, Anda membutuhkan 500.000 poin evolusi. Melihat hal itu, di sini Siu pun bergumam, poin evolusi yang dibutuhkan sangatlah tinggi. Bodoh amat, upgrade saja. Dan tiba-tiba cahaya langsung terpancar dari seluruh tubuh Siu. Akar dan cabangnya kini sudah mulai meronta-ronta. Melihat hal itu, di sini Siu pun nampak sangat terkejut sembari berkata, sialan, ini terjadi lagi, rasa sakit ini. Dan dari kejauhan kita dapat melihat sebuah pancaran energi yang sangat menyilaukan. Dan nampaknya energi itu dirasakan oleh King Octopus sebelumnya yang berada di laut dalam. Dan nampaknya pancaran energi itu tidak hanya mengundang King Octopus, tapi banyak sekali monster laut dalam yang kini muncul di perairan dangkal diakibatkan pancaran energi yang diluapkan oleh Siu sebelumnya. Dan lalu beralih ke si Siu, diperlihatkan dia yang nampak sangat terkejut melihat air laut yang sudah naik dan hampir menggapai tubuhnya. Dan dari dalam laut itu diperlihatkanlah seekor mutasi paus orca yang berada di Extraordinary Second Order mulai menuju ke arahnya. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang berkata, dia pasti datang ke sini karena tertarik dengan kekuatan spiritual yang aku keluarkan. Sialan, tubuhku masih terasa sakit. Dan tiba-tiba diperlihatkanlah paus orca itu menerjang menuju ke arah Siu. Tapi nampaknya di sini Siu mampu mengalahkan monster yang ada di hadapannya dalam sekali gerakan menggunakan elemen esnya. Dan kini diperlihatkan seluruh lautan yang membawa paus orca sebelumnya kini sudah membeku. Dan tidak lama muncullah jendela sistem di hadapan Siu. Keterikatan elemental dari level 4 mutasi cabang adalah Frozen Earth dapat membekukan sejumlah besar area laut. Melihat hal itu, di sini Siu pun tersenyum. Frozen Earth, bukankah kemampuan ini cukup keren? Namun tiba-tiba saja diperlihatkan es yang dibuat oleh Siu sebelumnya kini sudah mulai retak. Dan dari dalam retakan itu diperlihatkanlah sebuah ikan yang mempunyai moncong seperti pedang. Melihat hal itu, Siu nampak cukup terkejut dan nampaknya serangan itu tidak mampu dia hindari. Tetapi untungnya di saat serangan itu akan mendarat ke tubuhnya, diperlihatkan Siu yang menahan monster ikan itu menggunakan cabang-cabangnya. Dan sembari itu Siu pun berkata, kau berani melakukan serangan diam-diam, usaha yang bagus, tapi sayang sekali. Dan kini diperlihatkan monster ikan itu menjadi poin evolusi yang membuat Siu akan menjadi lebih kuat. Melihat hal itu, di sini Siu pun bertanya-tanya, 170.000 evolusi poin. Sejauh ini adalah poin evolusi terbanyak yang aku dapatkan dari satu makhluk hidup. Sampai kapan kau akan terus bersembunyi? Dan nampaknya di sini Siu menyadari bahwa ada monster kuat yang datang menuju ke arahnya. Dan setelah itu diperlihatkanlah sebuah tentakel yang sangat besar menjulang tinggi ke atas langit. Yang sontak kali itu pun membuat Siu nampak cukup terkejut karena kini diperlihatkan King Octopus yang berbadan sangat besar telah muncul di hadapannya. Dan tiba-tiba diperlihatkanlah King Octopus yang meraung dengan sangat kencang yang membuat angin yang berada di sana bertiup kencang. Dan beralih ke si Siu yang berkata, ini adalah pertama kalinya aku menghadapi sang penguasa lautan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, bis lautan atau bis daratan. Dan tidak lama setelahnya kini Shin pun beralih ke Luo Kingdom. Diperlihatkan dalam sebuah ruangan di menara pengawas terjadi lampu merah. Peringatan, kekuatan spiritual yang terdeteksi telah melebihi batas maksimum. Melihat hal itu, salah seorang di sana bertanya-tanya apa yang terjadi, kenapa jumlah kekuatan spiritual tiba-tiba melewati batas maksimum. Dua kekuatan spiritual yang luar biasa terdeteksi di wilayah pesisir. Melihat hal itu, salah seorang pemimpin di sana berkata, nyalakan kamera pemantau di wilayah pesisir. Dan di saat kamera pemantau itu dinyalakan, tiba-tiba saja wajah dari pemimpin sebelumnya menjadi sangat pucat karena kini diperlihatkan Siu yang sudah bersiap melakukan pertarungan melawan King Octopus. Dan lanjut diperlihatkan sang pemimpin berkata, bukankah itu Demon Tree yang merepotkan federasi? Kenapa dia berada di sini? Namun tiba-tiba saja layar monitor itu menjadi kabur. Nampaknya kamera pemantau mereka tiba-tiba rusak.
Dan lalu kini diperlihatkan King Octopus yang mencoba melayangkan serangan yang ia sebut Fatal Succession. Dan nampaknya serangan yang dilancarkan oleh King Octopus melilit seluruh tubuh dari Shio. Dan di saat Shio sedang terlilit, diperlihatkanlah sebuah jendela sistem muncul di depannya. Kemampuan spesial King Octopus, hisapan fatal. Setelah musuh berhasil tertangkap, tidak hanya akan sulit untuk melarikan diri, tapi kekuatan spiritual mereka juga akan diserap secara terus-menerus. Melihat hal itu, di sini Shio pun berkata dia menyerap kekuatan spiritualku. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Shio yang melancarkan serangan balik yang tepat menghantam kepala dari King Octopus. Namun nampaknya serangan itu belum berdampak cukup signifikan. Melihat hal itu, King Octopus pun melancarkan serangan tentakel kembali tepat menuju ke arah Shio. Dan nampaknya di sini King Octopus berniat untuk menyeret Shio ke dalam lautan. Menyadari hal itu, di sini Shio pun langsung mengeluarkan skill Wind Blade-nya untuk memotong tentakel yang berada di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, di sini King Octopus pun tidak tinggal diam saja karena kini diperlihatkan mulutnya terbuka lebar-lebar dan nampaknya dia bersiap untuk melahap Shio. Dan boom, diperlihatkanlah King Octopus yang sudah menindih tubuh dari Shio, yang sontak hal itu pun membuat dataran di sana menjadi berguncang hebat. Namun tiba-tiba saja cahaya terpancar dari bawah tubuh King Octopus dan nampaknya cahaya itu melukai King Octopus dengan cukup berat karena kini diperlihatkan cairan merah bermuncratat kemana-mana dan beralih ke Shio. Diperlihatkan dia nampaknya masih selamat dan berhasil memberikan luka yang cukup fatal kepada King Octopus. Dan tanpa ragu-ragu lagi di sini, Shio pun menggunakan salah satu skill ultimate-nya, Inferno Magnetic Feeder, dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah bola-bola cahaya sudah memenuhi medan pertempuran dari King Octopus dan juga Shio. Dan sembari itu diperlihatkan Shio yang menatap tajam dan berkata sayonara, dan tiba-tiba saja ledakan yang sangat besar terjadi di mana-mana dan nampaknya serangan itu berdampak sangat kuat yang dirasakan oleh King Octopus, yang nampaknya hal itu membuat dia menjadi seekor cumi-cumi bakar. Dan sepertinya dia mencoba melarikan diri karena dia masih selamat dari serangan fatal yang ia terima sebelumnya. Namun di sini Shio tidak membiarkan semua hal itu terjadi karena diperlihatkan Shio dengan sangat cepat menggunakan akar-akar pohonnya untuk menjerat tubuh dari si King Octopus. Dan sembari itu diperlihatkanlah Shio yang mengangkat tubuh King Octopus ini tinggi-tinggi ke atas udara. Namun sepertinya King Octopus yang dalam keadaan terdesak itu tidak tinggal diam saja, dia langsung melayangkan sebuah serangan yang ia namai Corrosive Link. Dan kini diperlihatkan tinta hitam menyembur ke arah dari Shio. Melihat hal itu, Shio pun berkata gawat. Dan nampaknya serangan yang dilancarkan oleh King Octopus sebelumnya berhasil membuatnya meloloskan diri. Dan kini Shin pun beralih ke Shio yang menutupi seluruh tubuhnya dengan sebuah pelindung yang ia sudah lapisi dengan skill kristalisasinya. Dan kini diperlihatkan banyak jendela status yang muncul di hadapan Shio. Damage cabang 40/100, regenerasi cabang dimulai. Damage akar cabang menyebabkan kekuatan serangan berkurang. Regenerasi akar telah dimulai. Melihat hal itu, Shio pun berkata kemampuan korosifnya benar-benar mengerikan. Untungnya refleksku cepat. Dan lanjut diperlihatkan daerah pertempuran dari Shio kini sudah mulai berlubang-lubang diakibatkan efek korosif dari serangan Octopus sebelumnya. Dan kembali ke sisi Octopus, dia nampaknya ingin melayangkan serangan kepada Shio. Tapi sepertinya di sini Shio tidak tinggal diam saja, dia langsung menggunakan cabang-cabangnya untuk melepaskan serangan Ice Elemental yang sontak hal itu pun membuat King Octopus membeku dalam waktu yang sangat cepat. Melihat King Octopus yang sudah membeku, di sini Shio pun berkata, dia benar-benar merepotkan. Extraordinary Third Order memang sangatlah kuat. Dan tidak lama diperlihatkanlah Shio yang berkata kepada Falcon untuk memanggil semua pasukannya kemari karena kita akan pesta daging gurita. Dan nampaknya pertarungan itu dimenangkan oleh Shio. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka semua yang sedang memanggang daging dari King Octopus. Dan nampaknya malam itu menjadi pesta makan besar untuk pasukan Shio. Dan sembari menikmati hidangan dari monster Third Order, diperlihatkanlah QB yang mendekat ke arah Shio sembari berkata, sudah lama suasananya tidak seperti ini. Dan lanjut Shio diperlihatkan berbicara kepada aligator, saudara keempat, sebentar lagi kau akan naik tingkat. Mendengarkan hal itu, aligator pun menjawab,
dibandingkan Ninetales dan Bull Demon. Perkembanganku sedikit lebih lambat. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang menatap ke arah White Tiger sembari berkata, dan kau sampai sekarang masih saja di tahap awal Extraordinary First Order. Sudah kubilang jangan banyak main-main, itu bukan pujian, bodoh. Dan beralih ke sisi Thorn, dia nampaknya sedang memandangi gurita panggang yang ada di hadapannya sembari dia bergumam, kekuatan Master semakin dan semakin mengerikan. Mungkin suatu hari nanti kekuatannya akan menaklukkan seluruh dunia. Dan tidak lama setelahnya beralih ke sisi Xiu, diperlihatkan dia nampak mengambil 3 jantung yang dimiliki oleh King Octopus. Dan sembari mengambil jantung itu, diperlihatkanlah Xiu yang berkata, sepertinya ketiga jantung ini sangat menarik perhatian ya. Dan diketahui gurita memiliki 3 jantung dan 9 otak. Dan jantung Third Order sama seperti harta karun surgawi. Untuk bis ini merupakan pil peningkat kekuatan. Dan setelah itu diperlihatkanlah Xiu yang memotong-motong jantung itu menjadi pecahan-pecahan kecil. Dan diperlihatkan dia membagikan pecahan jantung itu kepada semua bawahannya untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka semua. Dan di saat para pasukan itu sudah mulai memakan potongan jantung itu, diperlihatkanlah cahaya bersinar dari sekujur tubuh mereka semua. Dan saking kuatnya cahaya itu menembus awan-awan yang berada di atas langit. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah aligator yang sudah menembus batasnya. Dan dia kini diperlihatkan mempunyai penampilan baru. Dan diketahui dia sudah naik ke Extraordinary Second Order. Dan beralih ke sisi Qianzhou, diperlihatkan dia nampaknya juga menembus batasnya. Dan kini sudah menginjak tahap Extraordinary Second Order dan memiliki tubuh yang baru. Melihat hal itu, Xiu nampak sangat terkejut sembari berkata, evolusi dari Qianzhou perlahan menjauhi bentuk manusia. Apa mungkin ini karena dia berhubungan dengan Earth Element? Auranya menjadi semakin tidak jelas. Dan lanjut diperlihatkan Thorn yang mendekat ke arah Qianzhou sembari berkata, kau bertransformasi lagi ya. Melihat hal itu, di sini Qianzhou pun berkata, mundurlah, akan aku tunjukkan kemampuan baruku. Dan tanpa ragu-ragu di sini Qianzhou pun mengeluarkan kemampuannya, yang sontak hal itu pun membuat para teman-temannya di sana menjadi sangat terkejut, karena kini diperlihatkan Qianzhou yang mampu membuat sebuah kota dalam sekejap mata dengan kemampuan elemen tanahnya. Melihat hal itu, di sini Xiu pun nampak sangat terkagum-kagum melihat kemampuan yang dimiliki oleh Qianzhou. Dan lanjut dari kejauhan diperlihatkan Qianzhou yang berkata, bagaimana Master, aku sangat kuat kan? Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, kalau kami menjalankan bisnis real estate, kami pasti untung besar. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qianzhou yang nampak sangat kelelahan karena telah menggunakan seluruh kemampuannya. Dan di saat dia terjatuh, nampaknya si aligator menangkap tubuhnya. Sembari itu diperlihatkan Qianzhou yang mengucapkan terima kasihnya kepada saudara besarnya itu. Dan beralih ke sisi Xiu yang kembali bergumam, postur Emperor Crocodile semakin mirip seperti naga. Dia tidak akan berubah menjadi naga kan? Walaupun Emperor Crocodile menekan energi spiritualnya, tapi aliran auranya terus memancar, perasaan yang menekan. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang melihat kemampuan baru yang dimiliki oleh aligator Scarlet Tyrant. Semakin parah luka, semakin tinggi kemarahan, kecepatan, kekuatan, pemahaman, dan kemampuan pemulihan juga meningkat beberapa kali. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, Scarlet Tyrant, kau membangunkan kemampuan yang benar-benar mengerikan. Kalau sekarang kita maju ke medan perang, mereka pasti akan menghadapi bencana. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan Thorn yang nampak sangat terkejut sembari berkata, ada banyak aura kuat yang menuju ke sini. Dan sepertinya aura kuat yang dimaksudkan oleh Thorn sebelumnya adalah si panda yang kini sudah kembali sembari membawa kawanan dari beruang kutub. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah semua beruang kutub itu sudah menghadap ke hadapan Xiu. Sembari itu diperlihatkan panda yang berkata, bagaimana Master, aku membawa pesananmu. Melihat hal itu, di sini Xiu nampak sangat kegirangan sembari berkata, selamat datang, hehehehe. Dan diketahui pasukan yang dibawa oleh panda sebelumnya, 4 ekor dari beruang kutub, sudah berada di tingkatan Extraordinary First Level. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, 120 beruang kutub
4 extraordinary first level, dia pasti bosnya. Dan kini diperlihatkanlah salah seekor beruang kutub yang berbadan sangat besar, dan muncullah jendela notif di hadapannya. Mutant White Bear Arctic Frost Bear Extraordinary Second Order, bakat bawaan Claw of Thunder, Giant Claw Light Thunder, kemampuan spesial Thunder Claw White Lightning, kemampuan penetrasi yang mengesankan Tattoo of Thunder, kekuatan petir yang tersimpan dalam tubuh Roar of Thunder, raungan petir yang semengerikan petir, Lightning atau Thunder, dunia yang berubah menjadi petir sepanjang beberapa kilometer. Melihat kemampuan itu, di sini Xiu pun bergumam, kekuatan petir, kalau aku bisa mengendalikan beruang raksasa dengan atribut petir ini. Walaupun saudara Musang juga bisa memakainya, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan beruang ini. Kekuatan yang benar-benar mengejutkan. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, tapi ras sekot ini, bagaimana caramu membawa mereka semua? Mereka tidak mungkin kalah darimu kan? Mendengarkan pertanyaan itu, di sini Panda pun menjawab, aku membuat kesepakatan dengan mereka, bukan penyerahan tapi aliansi, termasuk akomodasi dan makanan. Bagaimana? Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun nampak merasa sangat senang sembari berkata, kerja bagus. Dan lanjut kini diperlihatkan pemimpin dari beruang kutub sudah berjabat tangan dengan Xiu. Sembari itu dia berkata, dari sekarang kuserahkan punggungku kepada kalian beruang kutub. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si Golden Monkey datang membawa sebuah guci besar. Dan diketahui isi dari guci itu adalah tuak yang telah dibuat oleh si Golden Monkey, yang nampaknya minuman itu akan membuat semakin meriahnya perayaan yang mereka lakukan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang kembali berkata, Qianzhou, berikan ini kepada saudara Leng Feng. Dan nampaknya pecahan yang diberikan oleh Xiu itu adalah pecahan jantung dari King Octopus sebelumnya. Dan lanjut setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang bergumam, satu extraordinary beast third order membuatku panen besar 1,2 juta poin evolusi, dan aku menyerap 400.000 energi spiritual. Dan juga aku mendapatkan skill baru, transfer, memindahkan bagian keadaan kesadaran dan energi spiritualmu ke sebuah tanaman. Kalau kau memindahkannya untuk waktu yang lama, kesadaranmu akan terperangkap selamanya di tanaman itu. Melihat hal itu, lanjut pun Xiu bergumam, membagi kesadaran, kalau melebihi waktu aku akan terjebak di sana selamanya. Kalau terus begitu, bukannya aku bisa menjadi banyak ya? Sepertinya itu mengerikan. Tapi lupakan saja, ini tidak cocok dengan gayaku. Dan lalu kini Xin pun beralih ke suatu tempat yang lain. Diperlihatkan di tempat itu ada sebuah bunga yang sedang bermekaran, dan nampaknya bunga itu memiliki kelopak berwarna-warni. Dan di sekitaran bunga itu terlihatlah pusaran air yang terus berputar dengan sangat kencang. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya terpancar tinggi ke atas langit. Dan lalu kini Xin pun beralih ke kota Baidi. Diperlihatkan seorang penguasa kota di sana bernama Wang Hao, dan diketahui dia adalah salah satu dari 10 Great Talent. Nampaknya dia merasakan aura yang terpancar sebelumnya sembari berkata, aura ini ada harta karun yang muncul. Dan lanjut diperlihatkan Wang Hao yang memerintahkan pasukannya untuk segera memberitahu Federasi Extraordinary Treasure baru telah muncul. Kumpulkan orang-orang, kita akan segera bergerak. Dan lalu kini Xin pun beralih ke kota Shanghai. Diperlihatkan dalam sebuah ruangan ada beberapa prajurit extraordinary yang sedang berbincang dan berkata, Wang Hao benar-benar beruntung, harta karun besar muncul di sekitar kota yang ia pertahankan. Namun lanjut diperlihatkan salah seorang dari extraordinary militer itu berkata, dia cuma orang biasa tapi dia sudah sampai sejauh ini. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang melekat padanya. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja pria berambut gondrong di sana menghantam wajah dari bawahnya itu sembari berkata, aku tidak perlu pendapatmu. Dan diketahui pria berambut gondrong itu bernama Sang Jiao. Dia adalah penguasa kota dari Shanghai dan salah satu dari 10 Great Talent. Dan lanjut diperlihatkan Xiao Jian yang berkata kepada salah satu bawahannya, siapkan pasukan untuk berangkat ke sana. Aku akan mendapatkan extraordinary treasure ini. Dan lanjut Xin pun menjelaskan, kemunculan extraordinary treasure ini menarik banyak sekali perhatian. Dan bukan hanya kota Baidi dan Shanghai, tapi kota-kota besar seperti kota Yan dan Mo juga mengirim pasukan untuk mendapatkannya. Bahkan beberapa kekuatan misterius di dalam federasi juga ikut bergerak. Berita ini benar-benar menggemparkan semua orang.
Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke kota Inferno. Diperlihatkan Kyan-Er yang sedang memandangi langit sembari berkata, Divine Flower yang muncul ini tidak jauh beda dari Divine Tree sebelumnya. Mendengarkan hal itu, di sini bawahan pampirnya pun membenarkannya dan lanjut berkata, untuk mendapatkan Divine Flower ini, kota-kota besar juga telah mengirimkan pasukan mereka. Bahkan ada beberapa pasukan rahasia yang telah bergerak. Dan dari sini kita mengetahui nama dari si pria vampir ini adalah Kylie. Dan dia sudah berada di level First Order. Dan lanjut diperlihatkan Kyan-Er yang berkata, aku mengerti. Sepertinya federasi tidak lebih dari hamparan pasir di lautan ketamakan. Tapi itu bukan masalah. Kalau federasi mendapatkan Divine Flower ini, maka itu akan menjadi kabar buruk bagi Misty Mountain. Setelah memikirkan semua hal itu, di sini Kyan-Er pun memerintahkan Kylie untuk memberitahu semua pasukan genetik agar mereka merebut Divine Flower itu dengan kekuatan penuh. Dan mereka juga berencana akan pergi untuk memperebutkannya. Dan lanjut diperlihatkan Kyan-Er yang memanggil Falcon untuk menyampaikan pesan ini segera ke masternya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan nampaknya Bison sudah mendapatkan laporan itu. Mendengarkan hal itu, di sini Bison pun berkata, Divine Flower, aku mengerti. Pergi ke pinggiran utara dan beritahu Master sesegera mungkin. Panggil Emperor Crocodile untuk kembali menjaga Misty Mountain. Baiklah, aku akan pergi duluan. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan beberapa orang prajurit yang sedang berjalan di dalam sebuah rawa. Dan sembari itu diperlihatkan Wang Hao yang berkata, hati-hati, ada yang aneh di sini. Dari semenjak langkah pertamaku ke tempat ini, kesadaranku seperti direbut. Tempat ini benar-benar aneh. Semakin jauh aku masuk, semakin kuat sensasi ini. Itu juga berarti aku semakin dekat dengan target. Namun tiba-tiba salah seorang prajurit yang dibawa oleh Wang Hao merasakan sakit di kepalanya dan dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Melihat hal itu, di sini Wang Hao pun berkata, semuanya cepat menjauh dari dia. Dan kini diperlihatkan pasukan itu langsung menebaskan pedang ke arah salah satu rekannya. Dan nampaknya di sini dia pun sudah menjadi gila karena dia menyerang teman seperjuangannya. Dan lanjut diperlihatkan pria yang bernama Yuan Feng ini menyiapkan sebuah serangan yang ia sebut Blade Strike. Melihat hal itu, teman-teman yang berada di sana mencoba menghindari serangan itu secepat mungkin. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Wang Hao yang datang untuk menahan serangan itu. Sembari itu diperlihatkan Wang Hao yang melancarkan serangan balik dan sembari berkata, tenanglah. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan salah seorang pria berkumis yang melihat kegilaan dari temannya itu bertanya-tanya kenapa dia menjadi kerasukan seperti itu. Namun salah seorang pasukan yang tepat berada di sampingnya berkata, ini pasti ada hubungannya dengan Divine Flower itu. Dan tiba-tiba saja setelah mengatakan hal itu, kedua orang itu merasakan ada sesuatu yang berubah dari dalam dirinya. Dan nampaknya kini diperlihatkan Wang Hao telah dikepung oleh pasukannya itu yang telah kehilangan kesadaran. Dan lalu kini Shin pun beralih ke si Xiu. Diperlihatkan dia nampaknya meningkatkan akarnya ke level 4. Dan sembari itu dia bergumam, apa aku harus selalu merasakan sakit mengerikan ini setiap kali naik tingkat ya? Dan tidak lama diperlihatkanlah Falcon yang datang membawakan berita kepadanya. Mendengarkan hal itu sontak membuat Xiu menjadi cukup terkejut. Divine Flower, benarkah? Kekuatannya tidak lebih rendah daripada aku. Kemunculan Divine Flower ini pasti mengguncangkan seluruh federasi. Sangat banyak orang yang memperebutkan Divine Flower ini. Mereka benar-benar mengambil resiko. Bison sudah pergi, tapi dia sendiri saja tidak akan cukup. Divine Flower itu tidak boleh jatuh ke tangan manusia. Dan setelah memikirkan semua hal itu, diperlihatkan Xiu yang memanggil QB dan memerintahkannya untuk pergi menyusul Bison dan merebut Divine Flower itu. Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke sisi Shao. Diperlihatkan dia sudah sampai di tempat berawa sebelumnya. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkan lawan Hao yang nampak merenungi nasibnya. Sembari itu Shao pun berkata, Wang Hao, apa yang terjadi kepada tim kalian? Mendengarkan hal itu, di sini Wang Hao pun menjawab, aku sarankan kalian jangan coba-coba masuk jika level kalian berada di bawah Extraordinary Second Order. Bunga spiritual itu dapat membingungkan pikiran kalian, dan jika kekuatan kalian terlalu rendah, kalian akan mati.
Mendapatkan peringatan itu, di sini Sao nampak menyeringai sembari berkata, "Apa kau sengaja menunggu di sini hanya untuk memberitahuku hal ini? Tidak ada seorang pun di sini seperti kau sudah membunuh semua rekanmu." Namun dengan tatapan yang gelap, di sini Wan Hao pun menatap tajam ke arahnya sembari berkata, "Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kau mau ikut?" Mendengarkan hal itu, diperlihatkan Sao pun memasang wajah yang sangat serius sembari berkata, "Letnan Jenderal, aku serahkan tempat ini kepada kalian. Biar aku sendiri saja yang masuk ke dalam." Dan setelah itu diperlihatkanlah kedua talent yang luar biasa ini melaju dengan sangat kencang. Namun di saat sedang melaju dengan kecepatan penuh, diperlihatkanlah Sao yang menyadari bahwa ada beberapa orang yang menyusup ke dalam tempat itu. Melihat hal itu, Wan Hao pun berkata, mereka sudah bosan hidup ya. Sialan, aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya." Dan lanjut kembali diperlihatkan Sao yang berkata, "Tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan bunga spiritual ini." Dan nampaknya kini diperlihatkan banyak sekali orang yang telah bergerak menuju ke Divine Flower. Dan nampaknya mereka semua mempunyai satu tujuan, yaitu memperebutkan Divine Flower yang diketahui bahwa itu adalah sebuah harta karun yang sangat berharga. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkan Wan Hao yang sudah membantai satu persatu monster yang muncul di hadapannya. Dan seakan tidak mau kalah, di sini Sao pun juga melenyapkan semua bis yang datang menghadangnya. Dan sembari itu diperlihatkan dia yang berkata, "Semakin dalam kita masuk ke hutan ini, semakin banyak juga bis yang kita temui. Aku yakin semua bis ini dikendalikan oleh bunga spiritual itu. Dan di antara mereka semua, bahkan ada juga yang mencapai level extraordinary first order." Dan diketahui jarak dari Wang Hao dan juga Sao di sini masih cukuplah jauh ke tempat bunga spiritual yang diperlihatkan di dalam sebuah peta. Dan lanjut diperlihatkan Wan Hao yang berkata, "Ayo pergi. Ini juga berarti kita semakin dekat dengan targetnya." Namun tiba-tiba saja sebuah guncangan yang sangat keras mereka rasakan. Sontak hal itu pun membuat kedua orang itu menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada lonjakan kekuatan spiritual yang sangat besar?" Namun di sini Sao berkata, "Di atas, lihat di atas kita." Dan kini diperlihatkanlah sebuah kuda yang sangat besar berlari menuju ke arahnya. Dan diketahui kuda itu adalah Furious Horse yang berada di Extraordinary Second Order. Melihat hal itu, di sini kedua orang ini mengeratkan giginya sembari berkata, "Seekor exotic beast di level Extraordinary Second Order? Sialan." Dan tidak jauh dari sana diperlihatkan ada juga seekor burung yang datang menghampiri mereka. Dan diketahui burung ini adalah Beaming Bird Extraordinary Second Order. Melihat hal itu, di sini Sao pun berkata kepada Wan Hao, "Mundur, jangan sampai kita mati konyol oleh binatang sialan ini." Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah ada seseorang yang sedang mengendap-endap di dalam balik semak. Sembari ia berkata, "Akhirnya ketemu. Jika aku bisa mendapatkan bunga spiritual itu, aku akan bisa langsung naik dari level Extraordinary Second Order ke Extraordinary Third Order. Tidak mungkin bisa sampai Extraordinary Fourth Order." Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah orang itu merasakan guncangan yang sangat kuat. Dan tepat di saat dia melihat ke arah atas, diperlihatkanlah Wan Hao dan juga Sao terbang dengan kecepatan penuh. Dan nampaknya dari jarak itu diperlihatkanlah Sao yang sudah mampu melihat keberadaan Divine Flower itu. Namun sepertinya masalahnya belum berakhir sampai di situ saja, karena diperlihatkan burung dan kuda sebelumnya mencoba mengejar mereka. Dan sembari itu diperlihatkanlah Wan Hao yang berkata, "Sao, aku akan mencoba menghentikan mereka. Kau cepat pergi dan ambil bunga spiritual itu." Mendengarkan hal itu, di sini Sao pun berkata, "Hahaha, tentu saja, dengan senang hati." Namun sepertinya orang yang mengendap-endap sebelumnya tidak ingin kalah dan dia pun keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Bunga spiritual itu milik kami." Dan kini diperlihatkan kedua orang itu yang sudah akan menggapai bunga spiritualnya. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkan dari dalam perairan muncullah sesosok bayangan yang sangat besar. Dan nampaknya bayangan itu sebelumnya adalah ular yang berukuran sangat besar dan mencoba memakan Sao dan juga pria bertudung sebelumnya. Tapi nasib baik menghampiri mereka. Sepertinya di sini kedua orang itu masih mampu menghindari serangan yang dilancarkan ular itu dengan tiba-tiba. Dan lalu Kenshin pun beralih ke kantor monitoring kekuatan spiritual. Diperlihatkan Gladys yang nampak menatap tajam ke arah layar monitor.
Dan sembari itu diperlihatkan bahannya yang melaporkan, menurut laporan ada sekitar 20 orang yang memiliki lebih dari 100.000 kekuatan spiritual di hutan basah, dan 8 orang dari mereka memiliki kekuatan spiritual melebihi 300.000. Mendengarkan hal itu, Gladys nampak keringatan sembari berkata, 8 orang dengan lebih dari 300.000 kekuatan spiritual? Cepat tunjukkan siapa saja yang memiliki lebih dari 300.000 kekuatan spiritual itu. Dan kini diperlihatkanlah wajah-wajah di layar monitor, dan diketahui yang pertama adalah si burung, yang kedua Sao, dan ketiga adalah Wan Hao, dan keempat adalah si kuda, dan kelima adalah bison, keenam adalah pria bertudung sebelumnya, dan ketujuh adalah Kian dan entah siapa orang kedelapan. Melihat hal itu, di sini Gladys pun nampak sangat terkejut sembari berkata, tunggu, Sum yang ada di paling belakang. Dan setelah melihat sosok dari monster yang ada di hadapannya, diperlihatkan Gladys yang bergumam, bukankah dia salah satu dari Beast di Misty Mountain? Bahkan Misty Mountain juga ikut mengambil tindakan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah dia sebenarnya peduli tentang bunga spiritual ini, dan nampaknya orang yang dimaksud oleh Gladys adalah Kian Dan lanjut kini diperlihatkan Wan Hao yang sudah memancarkan seluruh energi dari sekujur tubuhnya, dan tanpa ragu-ragu dia menebas burung yang terbang di hadapannya, dan nampaknya serangan itu berdampak cukup telak karena kini diperlihatkan burung sebelumnya sudah terjatuh dan terkulai di atas tanah. Dan beralih ke Sao, diperlihatkan dia yang mencoba meloloskan diri dari sergapan ular kobra sebelumnya, karena nampaknya si ular kobra teralihkan oleh si pria bertudung sebelumnya. Dan kini diperlihatkan Sao yang sudah semakin mendekat ke arah Divine Flower, dan sembari itu dia berkata, bunga ini adalah milikku. Namun tiba-tiba saja bison muncul tepat di hadapannya dan bersiap melancarkan sebuah serangan. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini bison menghempaskan tubuh dari Sao, dan serangan itu nampak membuat Sao terseret jauh ke belakang. Melihat hal itu, Sao pun nampak sangat emosi sembari berkata, Bull Demon, aku tidak menyangka kau juga akan datang ke sini, dan karena kau sudah datang, maka bersiaplah untuk mati di tanganku. Dan kini diperlihatkanlah Sao yang menggunakan talentnya yang diketahui spiritual talentnya itu adalah Nether Snake. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sao yang menggunakan kekuatan spiritualnya yang berbentuk ular itu menyerang ke arah bison. Tapi nampaknya di sini bison mampu menghancurkan serangan itu dengan sebuah tebasan yang ia sebut Axe Slash. Namun sepertinya aura spiritual itu tidak mampu dikalahkan dengan tebasan saja, dan tiba-tiba diperlihatkan di sini bison yang mengaktifkan zona gravitasinya. Tapi nampaknya serangan gravity itu belum mampu menghentikan si spiritual snake ini, dan tiba-tiba saja di saat bison sedang lengah, sebuah kobaran api langsung membakar tubuh dari si spiritual snake, dan nampaknya serangan itu dilancarkan oleh Kian yang berjalan melewati tubuh dari bison sembari berkata, jangan memulai pertarungan jarak jauh dengan mereka, kau harus menggunakan pertarungan jarak dekat, dasar sapi bodoh. Melihat hal itu sontak membuat bison menjadi sangat terkejut sembari berkata, kau. Dan beralih ke sisi Sao, diperlihatkan dia nampak sangat kesal sembari berkata, sialan, sapi itu menggunakan gelombang air untuk menutupi pandanganku. Dan lanjut diperlihatkan Kian yang melaju dengan sangat cepat untuk mendapatkan Divine Flower sembari berkata, aku akan membicarakannya nanti, tolong bantu aku untuk menahan orang itu terlebih dahulu. Dan nampaknya di sini Sao menyadari kehadiran dari Kian dan dia mencoba menyusulnya. Tetapi tiba-tiba saja di sini bison menghantamkan kapaknya dengan sangat keras tepat menuju ke arah Sao. Tapi di sini Sao masih menahan serangan itu sembari dia berkata, dasar idiot, apa kau tidak lihat wanita itu? Dia baru saja melewatimu. Namun di sini bison menatap tajam sembari berkata, manusia, kau berani melukaiku? Bersiaplah membayar dengan nyawamu. Melihat hal itu di sini Sao pun bergumam, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini tidak akan selesai hanya dalam waktu setengah jam. Aku harus menghabisi sapi sialan ini dengan satu serangan. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Sao yang mengeluarkan tekniknya yang ia namai Heavy Knife Field. Namun nampaknya serangannya itu dibalas secara langsung oleh bison yang menggunakan kekuatan gravitasinya, dan nampaknya serangan dari bison itu mampu menundukkan Sao yang kini sudah bertekuk lutut. Dan tanpa memberikan celah sedikit pun diperlihatkanlah bison yang melayangkan serangannya Heavy Sword Axe.
dan boom, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi dan nampaknya serangan itu berhasil menghempaskan Shao yang kini sudah menabrak bebatuan. Sembari itu diperlihatkan dia memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi nampaknya di sini dia tidak ingin kalah begitu saja. Dia mencoba melawan kembali sembari itu memancarkan seluruh energi gelap dari dalam tubuhnya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Qian-Er. Diperlihatkan dia sudah sampai tepat di hadapan dari Divine Flower. Dan nampaknya di sini si Divine Flower itu mampu berkomunikasi dengannya sembari berkata, Kau bukan manusia. Kau dan aku memiliki bau yang sama. Mendengarkan hal itu, di sini Qian-Er pun berkata kesadarannya sudah bangkit. Dia sama seperti Master. Dan lanjut diperlihatkan Qian-Er yang menggunakan sosok rohnya untuk berbincang lebih lanjut dengan si Divine Flower. Sembari itu Qian-Er berkata, apa kau bisa mengendalikan tubuh makhluk hidup? Jika bisa, gunakan ini. Kali ini ada banyak sekali orang kuat yang datang, jadi aku tidak bisa melindungimu. Dengan tubuh ini kau akan bisa melindungi dirimu sendiri. Mendengarkan hal itu, si Divine Flower pun berkata, kenapa kau ingin membantuku? Dan kembali Qian-Er menjawab, karena kita memiliki nasib yang sama. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan kelanjutan pertarungan dari Wan Hao. Diperlihatkan burung yang ia tebas sebelumnya kini mulai bangkit kembali. Dan nampaknya luka yang diterima oleh burung sebelumnya mampu diregenerasi dengan cukup cepat. Melihat hal itu, di sini Wan Hao pun bergumam, burung ini sebenarnya memiliki kemampuan penyembuhan ya. Ini akan sangat merepotkan. Namun tiba-tiba saja di sini Wan Hao dikejutkan karena dia menyadari ada luapan energi yang sangat besar terpancar tepat di belakangnya. Dan bukan hanya Wan Hao saja, tapi semua orang yang berada di tempat itu menyadarinya. Dan nampaknya diperlihatkan kini Qian-Er sudah menyerap kelopak bunga yang diperebutkan oleh semua monster dan juga manusia yang ada di sana. Melihat hal itu membuat para monster-monster ini meninggalkan semua pertarungan yang ia lakukan dan berlari menuju ke arah Qian-Er. Melihat hal itu, di sini Shao nampak tidak sabaran sembari berkata, sapi bodoh, minggir dari jalanku. Namun di sini Bison pun berkata, oh gak, aku tidak akan membiarkanmu melewatiku. Dan kini diperlihatkan Qian-Er yang sudah dikepung oleh banyak sekali orang dan juga monster. Namun tiba-tiba saja di sini Qian-Er mengaktifkan skill Inferno Butterfly yang sontak hal itu pun membuat kobaran api keluar dari sekujur tubuhnya dan membentuk kupu-kupu yang terbang ke segala arah. Dan nampaknya serangan itu ditujukan kepada para penyerang sebelumnya. Dan tiba-tiba saja terjadilah ledakan yang sangat besar di hadapan dari mereka semua. Dan nampaknya serangan api itu mampu melahap habis monster-monster yang menyerang ke arahnya, dan tidak terkecuali para manusia yang mencoba melawannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para pasukan penyerang itu kini sudah tumbang satu persatu. Dan nampaknya Qian-Er di sini masih berdiri kokoh. Dan sembari itu diperlihatkanlah jendela status dari Qian-Er saat ini. Ternyata dia sudah memiliki kekuatan spiritual setingkat 400.000. Dan nampaknya sosok yang berada di dalam tubuh Xiaoling itu bukanlah Qian-Er, tetapi si bunga Divine Flower sebelumnya. Dan lanjut diperlihatkan Qian-Er yang berkata kepadanya, sepertinya kau sudah cukup terbiasa menggunakan tubuh ini. Mendengarkan hal itu, di sini Divine Flower pun menjawab, aku masih bisa menjadi jauh lebih kuat. Sontak hal itu pun membuat Qian-Er menjadi cukup terkejut. Dan lanjut kini diperlihatkan Divine Flower yang melompat ke atas udara. Sembari itu dia memancarkan energi yang begitu kuat dari dalam tubuhnya, yang sontak hal itu pun membuat angin yang berada di sekitaran sana tertiup sangat kencang. Dan sampai-sampai diperlihatkan Wan Hao yang sulit untuk berdiri. Dan sembari itu dia berkata, apa ini kekuatan spiritual dari Nona Qian-Er, kuat sekali. Dan beralih ke sisi Shao yang nampak mengeratkan giginya sembari berkata, kami selalu tahu bahwa Xiaoling itu kuat, tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi sekuat ini. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Divine Flower yang sudah menginjak wajah dari ular sebelumnya. Sembari itu diperlihatkan jendela status di hadapan yang muncul kekuatan spiritual 700.000. Melihat hal itu, Qian-Er nampak bersemangat sembari berkata, aku tidak menyangka kau masih memiliki trik seperti ini. Mendengarkan hal itu, Divine Flower pun menjawab, aku hanya sementara waktu meningkatkan tubuhmu, dan efek ini tidak akan bertahan lama sebelum kembali ke kondisi semula. Meskipun beberapa di antara mereka menyembunyikan aura mereka,
tapi aku masih bisa merasakannya. Ada banyak sekali individual kuat di sini dan mereka semua sedang menunggu kesempatan. Terlebih lagi ada sejumlah besar bis yang sedang menuju ke arah sini. Akan sulit untuk pergi dari sini jika hanya mengandalkan tubuh ini. Bahkan jika aku berhasil pergi dari sini, aku tidak tahu harus pergi kemana. Mendengarkan hal itu, Kian Er pun berkata kepadanya, "Kau bisa pergi ke Gunung Tianshan. Manusia tidak berani masuk ke sana, tapi mencoba bertahan hidup di sana juga luar biasa sulit. Atau kau bisa pergi ke tempat lain, yaitu Misty Mountain." Mendengarkan hal itu, Divine Flower pun di sini hanya menatap tajam sembari dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dan kembali ke sisi Kian Er yang berkata, "Hanya di Misty Mountain kau akan bisa hidup dengan tenang. Kalau kau mau, kau bisa pergi mencari bis sapi humanoid itu dan dia akan mengantarmu ke Misty Mountain." Mendengarkan hal itu, di sini Divine Flower pun bertanya, "Aku ingin menanyakan satu hal. Kau juga dari Misty Mountain kan?" Mendengarkan hal itu, di sini Kian Er pun nampak tersenyum sembari berkata, "Aku ingin kau membantuku." Dan lalu Kinesin pun beralih memperlihatkan pertarungan Sao melawan Bison yang semakin sengit. Dan diperlihatkan Sao yang nampak akan melayangkan serangan kuatnya tepat menuju ke arah Bison. Tapi tiba-tiba saja Divine Flower menendang wajahnya dengan sangat kuat. Dan sontak kali itu pun menghempaskan jauh tubuh dari si Sao ini. Dan lanjut diperlihatkan Divine Flower yang berkata, "Bull Demon, cepat bawa Ling Hua keluar dari sini, biar aku yang menahan mereka." Dan tanpa ragu-ragu di sini Bison pun menyanggupi semua hal itu. Lalu diperlihatkanlah Divine Flower meluapkan seluruh energinya, yang sontak kali itu pun membuat air di danau itu kini mulai berguncang. Melihat hal itu, beberapa orang yang bersembunyi sedari tadi nampak sangat terkejut sembari berkata permukaan danaunya membentuk tornado. Dan nampaknya tujuan dari Kian Er melakukan semua hal itu karena dia ingin menguapkan seluruh air yang berada di danau itu untuk menyebarkan kabut dan menghalangi pandangan semua orang. Dan sepertinya orang yang berada di tubuh Xiaoling sekarang ini bukanlah Divine Flower tetapi Kian Er. Dan lanjut diperlihatkanlah Divine Flower yang mendekat ke arah Bison sembari itu dia berkata, "Ayo pergi." Dan nampaknya pergerakan dari Divine Flower itu disadari oleh pria bertudung. Jadi dia mencoba untuk menyusulnya. Tetapi tiba-tiba saja dari balik kabut terlihatlah sebuah serangan yang menuju ke arahnya. Tapi untungnya di sini dia masih mampu menghindari serangan itu. Dan nampaknya serangan itu dilancarkan oleh Kian Er. Dan nampaknya si pria bertudung itu jatuh tepat di hadapan dari Sao. Dan lanjut diperlihatkan Sao yang berkata kepadanya, "Hei babi gendut, berkorban apa yang kau bicarakan? Bukankah kau hanya mengikutiku sampai ke sini?" Mendengarkan hal itu, di sini si gendut pun berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk membahas hal itu. Bagaimana kalau sekarang? Apa kau bisa mengalahkannya?" Mendengarkan pertanyaan itu, di sini Sao pun menjawab, "Ini agak sulit karena sekarang dia sedang dikendalikan oleh bunga spiritual." Dan lanjut diperlihatkan Kian Er yang bergumam, "Aura bunga spiritual semakin menjauh. Sepertinya Bull Demon sudah bergerak." Dan lanjut diperlihatkan perbincangan yang dilakukan oleh Divine Flower sebelumnya bersama dengan Kian Er. Dan sembari itu si bunga itu berkata, "Aku akan mengembalikan tubuhnya padamu. Kemudian kau harus berpura-pura dikendalikan dan membuat kekacauan untuk membantu aku melarikan diri." Dan nampaknya rencana itulah yang sedang dijalankan oleh Kian Er. Sembari meluapkan energinya, dia pun berkata, "Mari kita buat kekacauan yang besar." Dan nampaklah diperlihatkan Bison yang sudah keluar dari tabir asap. Sembari itu dia nampaknya membawa Divine Flower bersamanya. Dan lalu beralih ke sisi burung raksasa sebelumnya. Dia nampak menghadang laju pergerakan dari Wan Hao. Tapi sepertinya si burung itu tidak ingin melanjutkan pertarungannya. Dan dia pun terbang menjauh dari tempat itu. Melihat hal itu, Wan Hao menarik nafas yang cukup lega sembari berkata, "Akhirnya dia pergi." Namun tiba-tiba saja dua cahaya melesat menuju ke arahnya dan mendarat tepat di belakangnya. Dan nampaknya cahaya yang melesat itu adalah Sao dan juga si pria gendut sebelumnya yang dihempaskan oleh Kian Er. Dan sembari itu diperlihatkan si gendut yang berkata, "Sialan, orang ini terlalu kuat." Dan lanjut diperlihatkan Wan Hao yang bergumam, "Putri Xiaoling, dia dijuluki sebagai Putri Api. Orang yang paling merepotkan malah dikendalikan oleh bunga spiritual sialan itu." Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Wan Hao pun berkata, "Aku akan menghentikannya. Kalian pergi kejar bunga spiritual. Kita tidak boleh membiarkan bunga spiritual itu jatuh ke tangan Misty Mountain."
Dan tidak lama setelahnya, kini Shin pun beralih ke sisi Xiu. Diperlihatkan dia yang sedang bersin-bersin sembari berkata, "Kira-kira mereka berhasil tidak ya? Apa aku harus ke sana juga?" Dan lanjut, kini Shin pun membawa kita memperlihatkan pertempuran yang dilakukan oleh Wan Hao. Dan nampaknya di sini dia melepaskan sebuah serangan yang kuat tanpa ragu-ragu. Dan sontak kali itu pun membuat ledakan yang cukup besar. Dan lanjut setelahnya diperlihatkanlah dua bentrokan kekuatan yang sangat besar dari Qian melawan Wan Hao. Sembari itu Wan Hao bergumam, sang putri api aslinya memang sudah sangat kuat. Dan karena sekarang dia sedang dikendalikan oleh Divine Flower, kekuatan spiritualnya langsung meroket. Tetapi dengan kemampuanku saat ini, aku masih bisa mengimbangi monster seperti itu. Dan beralih ke sisi Bison yang mencoba membawa lari Divine Flower sebelumnya. Diperlihatkan banyak sekali kumpulan monster yang mengejarnya. Melihat hal itu, di sini Bison pun berkata, "Sialan, musuh yang mengejar kita banyak sekali." Dan lanjut diperlihatkan Divine Flower yang berkata, "Para bis itu tertarik dengan kekuatan spiritualku. Bagi mereka aku seperti spiritual herbal surgawi." Mendengarkan hal itu, Bison pun mengeratkan gigi sembari berkata, "Kalau terus seperti ini, cepat atau lambat aku pasti akan tertangkap karena kehabisan kekuatan spiritual." Namun tiba-tiba saja di sini Divine Flower memancarkan energi dari sekujur tubuhnya sembari berkata, "Serahkan kepadaku." Dan nampaknya kekuatan spiritual itu dialirkan ke tubuh Bison. Dan sembari itu diperlihatkan Bison yang berkata, "Perasaan yang luar biasa ini dan kekuatan besar yang mengalir ke dalam diriku." Dan Swiss diperlihatkanlah Bison yang terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan nampaknya Bison di sini mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan sampai jalur pergerakannya itu meninggalkan jejak yang sangat jelas. Dan beralih ke sisi QB, dia nampaknya sudah berada dekat dengan Bison. Dan nampaknya di sini QB tidak datang sendirian, tetapi dia datang bersama Thorn dan juga White Tiger. Dan sembari terus berlari diperlihatkanlah QB yang berkata, "Cepat, aku punya firasat yang buruk. Semoga cuma firasatku saja." Dan lalu beralih ke sisi Panda, diperlihatkan dia nampak frustasi melihat kepergian dari White Tiger dan juga QB yang mampu terbang. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Bison yang terus berlari sekencang mungkin sembari itu berkata, "Tidak ada lagi yang mengejar kita, sepertinya mereka sudah tertinggal jauh." Tetapi di saat Bison sudah merasa cukup aman, diperlihatkanlah ada sebuah serangan yang melesat dengan sangat cepat menuju ke arahnya. Dan nampaknya serangan itu dilepaskan oleh salah seorang yang menggunakan topeng yang kini sudah berada tepat di hadapannya. Namun nampaknya penyergapan itu tidak dilakukan oleh satu orang saja, karena kini diperlihatkan ada dua orang yang sudah muncul tepat di belakang Bison. Dan tanpa ragu-ragu di sini mereka melayangkan sebuah tebasan yang sepertinya tebasan itu mampu melukai tubuh Bison yang kini sudah menceratkan cairan merah. Bison yang dalam keadaan genting itu, di sini dia pun berpikir orang-orang ini memiliki aura yang kuat, tapi tidak sampai pada titik tidak di mana mereka tidak bisa dikalahkan. Yang jadi masalah adalah para mutasi bis yang mengejarku sebelumnya. Sekarang aku mengerti kenapa Gatteri selalu menyuruh kita untuk bergerak secara berkelompok. Dan lanjut diperlihatkan si pria berjubah kuning pun berkata, "Serahkan Divine Flower itu dan kami akan mengampuni hidupmu." Namun di sini Bison pun menatap tajam sembari berkata, "Sungguh." Dan tanpa aba-aba dia menggunakan kekuatan gravitasinya yang membuat orang yang di hadapannya itu kini sudah kesulitan untuk bergerak. Tapi sepertinya di sini Bison terus menguatkan kekuatan gravitasinya itu yang membuat para orang-orang yang merasakannya kini sudah bertekuk lutut. Dan tiba-tiba saja muncul lubang hitam tepat di belakang Bison, dan diketahui nampaknya itu adalah kemampuan barunya yang disebut Deep Black Hole, mengubah dirinya sendiri menjadi bintang, kemudian secara terus-menerus meningkatkan gravitasi. Melihat hal itu, di sini Divine Flower pun berkata kepadanya, "Hei, apa yang kau lakukan?" Namun di sini Bison terus berkata, "Belum cukup, lebih kuat. Aku harus menjadi lebih kuat." Dan nampaknya kekuatan gravitasi dari Bison itu terus saja meluap-luap. Bahkan Sao yang berada di kejauhan bersama dengan si gendut merasakan dampaknya. Sembari itu dia berkata, "Apa mereka sedang bertarung? Semakin kita mendekati mereka, maka semakin kuat juga gravitasinya." Namun sepertinya serangan gravitasi dari Bison itu belum mampu menghentikan si pria berbaju kuning yang nampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Sembari itu dia berkata, "Kekuatan gravitasi ya?
Sayang sekali, tapi kekuatan ini masih belum melampaui apa yang bisa aku tahan. Mari kita lihat apakah tubuhku dulu yang akan menjatuhkanmu atau gravitasimu yang akan menghancurkanku terlebih dahulu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah si pria berbaju kuning melancarkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Bison. Tapi nampaknya di sini Bison tidak ingin kalah. Dia pun melancarkan sebuah tinjuan dan nampaknya kedua serangan itu saling bertubrukan dan mengenai wajah dari masing-masing mereka berdua. Dan sembari itu diperlihatkan si pria bertopeng kuning ini berkata, memang jauh lebih menyenangkan menggunakan tinju untuk bertarung melawan Beast seperti kalian. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan aura biru yang menyelimuti kedua tangan dari si pria berbaju kuning sembari berkata, Supreme Ruler Heavy Mechanoid Fist. Dan tiba-tiba saja rentetan serangan yang sangat banyak tepat menghantam tubuh dari Bison. Sembari itu diperlihatkan si pria berbaju kuning berkata, hahaha, kekuatanmu tidak ada apa-apanya bagiku. Apa hanya ini saja yang kau punya? Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat tepat di wajahnya dan nampaknya serangan itu dilancarkan oleh Bison. Dan tanpa memberikan celah sedikit pun diperlihatkan Bison yang melancarkan serangan susulan yang tepat menghantam tubuh dari si pria berbaju kuning. Dan saking kuatnya serangan itu, diperlihatkan gelombang kejut itu membuat tanah di sana menjadi porak-poranda. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang tepat menuju ke arah Bison. Tapi nampaknya di sini Bison masih mampu menahan serangan itu. Tetapi daya dorong dari serangan panah itu membuat tubuh dari Bison terseret jauh ke belakang. Dan tiba-tiba saja ada seseorang berjubah kuning yang bersiap untuk melayangkan serangan tepat muncul di belakang dari Bison. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si pria berjubah itu menebas tubuh bagian belakang dari Bison yang sontak kali itu pun membuat Bison merasa sangat kesakitan. Dan lanjut si pria berjubah ini berkata, aku bahkan tidak bisa memotongnya dengan satu serangan. Namun tiba-tiba saja di sini Bison langsung melemparkan anak panah yang ia tahan sebelumnya tepat mengenai wajah dari si pria berjubah kuning. Tapi sepertinya di sini si pria berjubah itu masih sempat menahan serangannya dan serangan itu hanya mendorong tubuhnya jauh ke belakang. Dan beralih ke sisi tukang panah diperlihatkanlah dia melancarkan rentetan serangan anak panahnya tepat menuju ke arah Bison. Melihat hal itu di sini Bison nampaknya tidak mampu menghindar lagi, jadi dia mencoba menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Tapi sepertinya di sini si pria pemanah itu tidak berhenti melayangkan rentetan serangannya yang membuat kepulan debu berterbangan kemana-mana. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Divine Flower yang menggunakan kekuatannya kepada si pria pemanah sembari berkata berhenti. Namun nampaknya di sini Divine Flower menyadari bahwa kekuatan mengendalikannya itu tidak bekerja. Dan beralih ke sisi pemanah, dia nampak sangat kesal sembari berkata, dasar Divine Flower sialan, dia mencoba mengendalikanku. Namun sepertinya serangan mental yang dilayangkan oleh Divine Flower sebelumnya memberikan kesempatan kepada Bison untuk melayangkan serangan balik. Dan kini diperlihatkanlah Bison yang sudah bersiap mengibaskan kapaknya. Dan sembari itu dia berkata, bahkan jika aku mati, aku harus membawa kalian semua mati bersamaku. Dan boom, diperlihatkanlah ledakan yang sangat besar terjadi di sana. Dan setelah kepulan debu menghilang, diperlihatkanlah serangan dari Bison sebelumnya tidak mengenai apapun. Dan nampaknya di sini si pemanah masih sempat menghindari serangan yang datang sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah pemanah yang bergumam, Bull Demon ini benar-benar menakutkan. Meskipun dia cuma extraordinary second order, tapi dia bisa bertarung seimbang melawan kami bertiga. Dan lalu beralih ke sisi Bison yang bergumam, setelah terkena serangan dari belakang tadi, aku hampir tidak bisa berdiri lagi. Apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Namun tiba-tiba masalah yang lain kini muncul di hadapan mereka semua, karena diperlihatkan rombongan mutan beast sudah mencapai tempat itu. Sontak hal itu pun membuat para prajurit berjubah kuning nampak sangat terkejut sembari berkata, ini buruk. Mereka semakin mendekat, namun tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi di sekitaran tempat itu. Dan nampaknya yang melakukan itu adalah QB yang kini sudah hadir di sana dengan aura apinya yang begitu membara. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.